Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulmi Irfako dengan NPM 2301101800112 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Perikanan PSDKU Unpad di Pangandaran. Nah, di sini saya akan membahas tentang rancangan percobaan. Nah, rancangan percobaan yang saya akan bahas adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Nah, rancangan acak lengkap ini digunakan bila satuan percobaannya homogen. Nah, artinya keragaman antar satuan percobaan tersebut kecil dan pengelompokannya ke dalam kelompok tidak memberi manfaat. Nah, rancangan acak lengkap ini pada penelitian yang berjudul Pengaruh Perbedaan Salinitas Terhadap Pertumbuhan dan Kelangsungan Hidup Larva Udang Faname Lithopenaus faname PL13. Nah, pokok pembahasan yang saya akan bahas yang pertama ada metode penelitian, yang kedua ada parameter penelitian, yang ketiga ada analisis data, dan yang keempat ada hasil dan kesimpulan. Nah, untuk metode penelitian ini bersifat eksperimental dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL, yaitu dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perlakuan A dengan salinitas 10 promil, perlakuan B dengan salinitas 12,5 promil, perlakuan C dengan salinitas 15 promil, dan perlakuan D dengan salinitas 17,5 promil. Dalam menentukan perancangan percobaan ini, yang langkah pertama yaitu menentukan pengacakan. Nah, tujuan dari pengacakan ini adalah agar analisis data yang dilakukan ini lebih sah. Nah, cara untuk pengacakan ini bisa dengan cara yang pertama diundi, daftar angka acak, atau menggunakan bantuan software. Nah, untuk pengacakan ini dilakukan dengan cara diundi secara acak. Kemudian diberikan perlakuan. Nah, perlakuannya itu dengan perbedaan salinitas. Yang pertama ada 10 promil, 12,5 promil, 15 promil, 17,5 promil. Nah, menentukan model linear RAL. Menetapkan model linear RAL yaitu dengan persamaan Y sama dengan rata ditambah pengaruh perlakuan ditambah epsilon atau pengaruh non perlakuan yang sering disebut adalah galat. Nah, di mana I ini adalah perlakuan keberapa dan J ini adalah ulangan yang keberapa. Nah, untuk menentukan ulangan, menetapkan ulangan yang diperoleh dari derajat bebas galat RAL lebih besar dari 15 dengan rumus T kurung buka N dikurangi 1 kurung tutup lebih besar 15. Nah, di mana T-nya ini adalah banyaknya perlakuan, N adalah banyaknya ulangan. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Nah, maka didapat 4 kali ulangan. Nah, untuk menentukan jumlah ulangan ini tergantung terhadap 3 hal. Yang pertama ada derajat penelitian, keragaman alat dan bahan, media dan lingkungan. Yang ketiga adalah biaya. Nah, lalu ada pengamatan yang biasanya ditentukan. Biasanya percobaan dengan metode laboratorium biasanya 3 kali ulangan, dan untuk percobaan lapangan ini 4 kali ulangan. Nah, karena ini menggunakan metode percobaan laboratorium, maka didapat 3 kali ulangan. Menentukan hipotesis. Nah, menentukan hipotesis ini adalah H0 T1 sama dengan T2 sama dengan T3 sama dengan T4 sama dengan 0 atau tidak ada berpengaruh perlakuan terhadap respon yang diamati. Nah, minimal ada 1 T1 tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, 3 atau paling sedikit ada sepasang T1 yang tidak sama. Nah, yang selanjutnya membuat tabel. Ini merupakan tabel penelitiannya. Nah, ada perlakuan, ulangan, total, dan rata. Nah, ini adalah tabel hasil pengamatan dari penelitiannya. Nah, selanjutnya ada parameter penelitian.
Parameter penelitian yang diamati adalah laju pertumbuhan bobot mutlak, kelangsungan hidup, dan kualitas air. Nah, yang selanjutnya adalah analisis data. Nah, analisis data tingkat kelangsungan hidup, laju pertumbuhan yang diperoleh selama penelitian ini dianalisis dengan sidik ragam sebaran dan homogenitas, yang selanjutnya dianalisis variansi dan uji perbandingan antar perlakuan dengan uji Teduchan. Nah, yang selanjutnya masuk ke dalam perhitungan. Nah, untuk FK ini adalah faktor koreksi, di mana rumusnya adalah jumlah total dipangkatkan 2 dibagi perlakuan dikali dengan ulangan. Nah, lalu didapat dengan data sebagai berikut. Yang kemudian ada JKT. JKT ini adalah jumlah kuadrat total. Nah, dengan rumusnya adalah perlakuan 1 ke 1 dikuadratkan ditambah perlakuan 2 ke 1 dikuadratkan ditambah perlakuan 3 ke 1 dikuadratkan ditambah sampai dengan semua perlakuan. Nah, kemudian dikurangi FK. Nah, telah didapat dengan hasil sebagai berikut. Yang selanjutnya ada JKP. JKP ini adalah jumlah kuadrat perlakuan. Nah, dengan rumus jumlah total perlakuan 1 dikuadratkan ditambah total perlakuan 2 dikuadratkan ditambah total perlakuan 3 dikuadratkan ditambah total perlakuan 4 dikuadratkan dibagi dengan ulangan dikurangi FK. Telah didapat hasil sebagai berikut. Nah, untuk CKG ini adalah jumlah kuadrat galat. Nah, CKG dengan rumus JKT dikurangi dengan JKP. Nah, telah didapat dengan hasil sebagai berikut. Nah, dari data tabel tersebut lalu dimasukkan ke dalam analisis data ragam ANOVA ini. Nah, yang pertama ini ada SK. SK ini adalah sumber keragaman. Nah, DB ini ada derajat bebas, JK adalah jumlah kuadrat, KT adalah kuadrat tengah. Nah, untuk DB perlakuan, rumusnya adalah perlakuan dikurangi 1. Nah, untuk DB galat, perlakuan dikali ulangan dikurangi 1. Untuk total adalah jumlah perlakuan ditambah DB perlakuan ditambah DB galat. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan tabel yang telah dimasukkan ke dalam analisis ragam ANOVA. Yang selanjutnya ada hasil dan kesimpulan. Nah, ini adalah hasil pengamatan dari penelitian. Nah, ini merupakan tabel data kelangsungan hidup larva udang faname. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa kelangsungan hidup larva udang faname tertinggi pada perlakuan D dengan salinitas 17,5 promil yaitu 100%, sedangkan yang terendah ini terdapat pada perlakuan A dengan salinitas 10 promil yaitu 88,33%. Nah, yang selanjutnya ada data laju pertumbuhan bobot mutlak. Nah, dari tabel tersebut didapat bahwa pertumbuhan tertinggi diperoleh pada perlakuan D dengan salinitas 17,5 promil dengan pertambahan bobot sebesar 0,063 gram selama penelitian. Nah, yang selanjutnya ada tabel data kualitas air. Nah, telah didapat dari tabel tersebut bahwa kisaran rata-rata suhu ini 26 sampai 30 derajat Celcius, pH-nya ada 8,39 sampai 8,56. Nah, sedangkan untuk oksigen terlarutnya ini ada 6,03 sampai
0,5 mg per liter. Nah, pengukuran DO pH dilakukan pada awal dan akhir penelitian, sedangkan salinitas dan suhu ini dilakukan setiap hari. Nah, kesimpulannya dari analisis statistiknya yaitu hasil analisis variansi menunjukkan perlakuan perbedaan salinitas berpengaruh sangat nyata, yaitu F hitung lebih besar dari F tabel terhadap laju pertumbuhan bobot dan kelangsungan hidup larva udang faname Lithopenaus faname PL13. Nah, untuk kesimpulan penelitiannya yaitu perbedaan salinitas berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva udang faname Lithopenaus faname. Perlakuan dengan salinitas 17,5 promil merupakan perlakuan terbaik untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva udang faname. Pada perlakuan tersebut menghasilkan pertumbuhan bobot mutlak sebesar 0,63 gram dan tingkat kelangsungan hidup mencapai 100%. Nah, ini daftar pustaka dari jurnalnya. Ya, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.